Dalam Markus 11 ayat 25, Yesus memberikan kita sebuah perintah yang sangat penting tentang pengampunan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian, bukan hanya bagi orang yang kita maafkan, tetapi terutama bagi diri kita sendiri. Tanpa pengampunan, kita membawa beban berat di hati kita yang perlahan-lahan menggerogoti sukacita dan kedamaian yang seharusnya kita alami. Seringkali, ketika kita disakiti, respons alami kita adalah menyimpan dendam, marah, atau bahkan membenci orang yang telah melukai kita. Kita merasa seolah-olah kita berhak untuk marah, dan rasa sakit itu memberi alasan untuk menolak memaafkan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa pengampunan bukanlah soal apakah orang tersebut pantas diampuni atau tidak, melainkan apakah kita mau menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan. Pengampunan adalah tindakan yang membebaskan, bukan hanya bagi orang yang kita ampuni, tetapi juga bagi diri kita yang selama ini terikat oleh kepahitan. Ketika Anda melepaskan rasa sakit hati Anda, semua energi yang telah Anda habiskan untuk membenci, tersinggung, menyimpan dendam, dan memupuk kebencian akan terlepas. Kemudian, barulah Anda dapat menggunakan energi itu untuk proyek yang lebih penting, yang lebih membangun, untuk pertumbuhan rohani Anda, untuk melayani sesama, dan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menyimpan dendam hanya akan menguras kekuatan Anda, sementara pengampunan akan membawa kebebasan. Mengampuni memang bukan hal yang mudah. Kita sering merasa bahwa rasa sakit yang kita alami terlalu berat untuk dibiarkan begitu saja. Namun, di saat seperti itulah kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu siap menolong kita. Dia tahu bahwa di dalam kelemahan kita tidak mampu melakukannya sendiri. Tuhan menawarkan dirinya untuk membawa rasa sakit kita, dan kita hanya perlu berserah kepadanya. Berserulah kepada Tuhan dalam doa, katakan, Tuhan, rasa sakit ini terlalu berat buat kutanggung, dan aku tak tahu apa yang harus kulakukan untuk mengatasinya. Aku mungkin akan membuat kekacauan karenanya. Tuhan, aku mau menyerahkan rasa sakitku ini kepadamu. Aku mau mengampuni orang-orang yang telah menyakitiku. Bantu aku untuk menangani ini. Hal ini di luar kendaliku, dan aku mau menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 8 juga mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa dengan hati yang bersih. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ketika kita disakiti atau diperlakukan tidak adil, reaksi manusiawi kita adalah mengeluh kepada orang lain atau bahkan menyimpan amarah dalam hati. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk bersikap berbeda. Alih-alih melampiaskan kemarahan, kita diajak untuk mengangkat tangan kita kepada Tuhan dalam doa, menyerahkan segala beban dan rasa sakit itu ke dalam tangan-Nya yang kuat. Jangan sia-siakan hidup Anda dengan terus menyimpan amarah, kebencian, atau dendam terhadap orang yang telah melukai Anda. Pengampunan adalah salah satu cara untuk merasakan kebebasan sejati dalam Kristus. Ketika kita belajar mengampuni, kita sebenarnya sedang belajar untuk meniru karakter Allah sendiri, yang dengan murah hati mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Shalom. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menaruh kebencian dalam hati. Sebaliknya, lepaskanlah semua beban hati Anda, dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah penyembuh luka-luka kita, dan Dia akan memberi kita kedamaian yang sejati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menaruh kebencian dalam hati. Sebaliknya, lepaskanlah semua beban hati Anda dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah penyembuh luka-luka kita, dan Dia akan memberi kita kedamaian yang sejati. Untuk melanjutkan renungan firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan refleksi harian berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih,
Kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk udara yang segar, kekuatan baru dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu di pagi yang penuh rahmat ini. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam kelemahan dan pergumulan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, membuka setiap pengertian yang kami butuhkan untuk memahami kehendak-Mu. Ajari kami untuk berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan lepaskanlah setiap beban yang mungkin masih mengikat kami. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam perjalanan hidup kami, ada luka-luka yang belum sembuh, ada kepahitan yang masih kami simpan, dan mungkin ada dosa yang belum kami akui. Oleh karena itu, kami mohon agar pagi ini Engkau menginsafkan kami akan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Baik yang kami sadari, maupun yang tidak kami sadari. Ampuni kami Tuhan, atas setiap sikap hati yang tidak menyenangkan di hadapan-Mu. Bersihkanlah kami dengan darah Yesus, agar kami layak berdiri di hadirat-Mu, dan mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap hati yang mungkin datang kepadamu dengan beban berat, dengan luka-luka yang dalam, atau dengan amarah dan dendam yang belum terlepaskan. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Engkau mengerti setiap pergumulan hati kami. Kami memohon Tuhan, ajarlah kami untuk mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni kami. Berikan kami keberanian untuk melepaskan segala rasa sakit, kepahitan, dan kebencian yang masih kami bawa. Kami percaya bahwa di dalam-Mu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, kami juga berdoa agar pagi ini firman-Mu bisa menuntun langkah kami, memberikan arah yang benar, dan membentuk hati kami agar semakin serupa dengan Kristus. Jadikan kami umat yang tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih, kebenaran dan pengampunan, sebagaimana Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami. Akhirnya kami serahkan seluruh waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kata yang akan kami dengar, dan biarlah itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mengampuni tidak selalu mudah. Terkadang rasa sakit terlalu dalam, dan luka-luka itu seolah-olah tidak akan sembuh. Namun inilah saatnya kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, berserah penuh kepadanya, dan memohon kekuatan untuk mengampuni. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 memberi nasihat yang bijaksana. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita disakiti, daripada mengeluh atau memendam kemarahan, marilah kita angkat tangan kita kepada Tuhan dalam doa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8, firman Tuhan ingatkan untuk berdoa dengan hati yang bersih, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pengampunan bukan berarti kita mengabaikan kesalahan, tetapi kita menyerahkannya kepada Tuhan yang akan memberikan penghakiman yang benar. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menaruh kebencian dalam hati. Sebaliknya, lepaskanlah semua beban hati Anda dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah penyembuh luka-luka kita, dan Dia akan memberi kita kedamaian yang sejati. Setiap kali kita melepaskan pengampunan, kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencerminkan kasih-Nya kepada dunia. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan refleksi harian berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari betapa kami sangat membutuhkan anugerah-Mu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Tolonglah kami untuk menyerahkan segala rasa sakit, kepahitan, dan dendam ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah penyembuh yang sempurna, dan di dalam-Mu kami menemukan damai sejahtera.
Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup dalam pengampunan, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.